warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi nih bareng saya Fani dalam acara podcast Kamu Harus Tahu. Nah, kali ini kita akan bincang-bincang dan saya akan ngasih tahu nih tentang sebuah jurusan di Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar atau IAIN Batu Sangkar, yaitu jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf. Nah, kali ini nih saya nggak sendirian nih teman-teman, saya ditemenin sama Bapak Revi Chandra selaku Ketua Jurusan dari Manajemen Zakat dan Wakaf atau yang biasa kita singkat dengan Manzawa ya Pak ya? Betul. Populernya Manzawa. Populernya Manzawa. Nah, Bapak Revi ini nih teman-teman baru 3 bulan membantu pengelolaan administrasi di jurusan Manzawa. Nah Pak, sebelum kita cerita-cerita lebih jauh nih ya tentang Prodi Manzawa, mungkin kita bisa kasih tahu teman-teman nih, karena podcast kita kali ini kan Kamu Harus Tahu nih, jadi teman-teman harus tahu dulu nih jurusan Manzawa itu sebenarnya ngapain gitu. Teman-teman di sana nanti kuliah akan seperti apa prosesnya gitu Pak. Siap. Baik Bu Fani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf atau yang populer disebut dengan Manzawa ini adalah jurusan yang menyelenggarakan pendidikan pada bidang manajemen spesialisasi pengelolaan zakat dan wakaf. Oke. Itu yang poin pentingnya gitu, pengelolaan zakat dan wakaf. Jadi jurusan ini diadakan untuk menciptakan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing pada bidang zakat dan wakaf, sehingga nanti dapat mengembangkan ekonomi umat melalui zakat dan wakaf ini. Itu jadi tujuannya. Memang spesialisasinya itu di zakat dan wakaf ya Pak ya? Iya betul, zakat dan wakaf. Jadi nanti mahasiswa itu prosesnya seperti apa Pak? Misalnya mereka nanti di kuliahan itu nanti akan mempelajari hal-hal seperti apa ya, gitu. Proses perkuliahan di Manzawa ini pada prinsipnya sama sih ya. Cuman pada masa pandemi ini yang masih berlangsung saat ini itu ada proporsi yang dibagi, yaitu 25% itu secara daring dan 75% itu dilaksanakan secara luring gitu kan. Dalam proses pembelajarannya pada jurusan Manzawa ini dia mengkombinasikan mata kuliah teoritikal dengan mata kuliah praktikum gitu kan. Nah, ini menarik nih, berarti mahasiswa nggak hanya dapat teori ya Pak ya, tapi mereka sekali juga praktek. Oke. Jadi yang teoritikal misalnya salah satunya nih mata kuliahnya manajemen pendistribusian dan pengumpulan dan pendistribusian zakat gitu. Oh, jadi mahasiswa harus tahu dulu ya cara-cara pendistribusian zakat, baru kemudian mereka nanti praktek gitu ya. Kemudian kita ajak ke praktikum dulu di dalam labornya nanti, lalu kita ajak lagi mereka bagaimana di dunia usaha, dunia industrinya gitu, atau di lembaga zakatnya nanti kita ajak ke sana nanti secara langsung supaya mereka betul-betul bersentuhan dengan nuansa atau suasana pembelajaran yang mereka dapatkan itu. Jadi ini Pak, jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf ini ya, kalau saya pribadi nih, menurut saya ini jurusan yang sangat menarik ya. Betul sekali. Nah, kalau di Indonesia itu ada berapa Pak jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf ini? Ini yang menarik, Bu Fani, bahwa jurusan Manajemen dan Zakat ini boleh dikatakan jurusan yang sangat-sangat fenomenal lah menurut saya pribadi. Fenomenal ya? Fenomenal. Kenapa fenomenal? Karena jurusan ini hanya ada 16 di seluruh Indonesia, di seluruh PTKI seluruh Indonesia itu. Jadi tidak banyak. Di Sumatera sendiri itu baru ada 4 kampus kalau tidak salah. Ini kita bisa cross check nanti. Di Sumbar itu di IAIN Batu Sangkar, kemudian ada di IAIN Padang Sidempuan, di UIN Raden Patah, dan IAIN Bengkulu kalau tidak salah. Nah ini nih saya mau garis bawahi yang ini nih sebentar nih Pak. Jadi kalau di Sumatera Barat itu jurusan manajemen zakat dan wakaf ini cuma satu-satunya di IAIN Batu Sangkar. Hanya satu-satunya ada di IAIN Batu Sangkar. Jadi ini kesempatan yang baik bagi masyarakat tanah datar dan sekitarnya dan Sumbar secara umum gitu. Benar Pak. Nah ini nih Pak, ini salah satu masalahnya ya sebenarnya. Dulu kalau saya waktu kecil, bukan waktu kecil juga sih, pas mau daftar kuliahan itu pasti ditanya tuh sama orang tua. Jadi ada semacam kecemasan sendiri sama orang tua saya gitu ya. Nanti kamu kalau lulus dari jurusan itu mau jadi apa gitu. Nah mungkin kalau nanti mahasiswa lulus dari Manzawa, itu kira-kira prospek kerjanya seperti apa Pak? Nah ini menarik ya.
kita sebenarnya kita tidak bisa merubah mindset itu gitu kan. Cuman kita bisa memberikan gambaran gitu kan bahwa ketika kita dihadapkan pada manajemen dan zakat ini urusannya uang umat gitu. Orang nggak mau berkutat dengan uang umat biar dia takut masuk neraka kan mungkin. Tapi di sini uniknya jurusan manajemen zakat dan wakaf bahwa saya pernah berbicara dengan beberapa praktisi di bidang ini. Kalau ukurannya kesejahteraan gitu kan, saya pernah berbicara mereka kalau untuk cukup gitu kita. Cukup itu dalam konteks apa? Cukup untuk beli rumah, katanya cukup untuk beli mobil. Kalau lulusannya sendiri gitu kan, lulusannya sendiri sangat potensial sekali dengan potensi yang ada gitu. Potensi zakat dan wakaf yang ada yang sampai saat ini belum terkemas dengan baik, terkelola dengan baik. Jadi setelah mereka kuliah di sini, mereka bisa menjadi manajer. Oh, manajer ya? Ya, manajer pada lembaga zakat, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta. Manajer pada lembaga wakaf, badan wakaf yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta, maupun amil-amil zakat, nazir-nazir wakaf yang ada gitu. Jadi sangat besar sekali potensi itu. Kemudian yang kedua, mereka juga bisa menjadi social entrepreneur. Banyak yang mengikuti kelas-kelas wakaf zakat ini bisa membuka social entrepreneur gitu kan, membuka usaha di bidang membuka usaha sekaligus membuka yayasan sosial untuk kesejahteraan umat dan lain sebagainya gitu kan. Jadi kemudian selain itu juga bisa menjadi konsultan zakat dan wakaf. Konsultan zakat ya Pak ya. Iya. Karena saat ini kenapa orang banyak yang bukan tidak mau tidak membayar zakat dengan porsinya yang benar karena tidak tahu mau bayar berapa gitu kan. Karena sumber dayanya kurang gitu kan. Jadi mungkin ini kesempatan baik bagi alumni manajemen zakat dan wakaf sebagai konsultan menghitung berapa zakat yang harus dikeluarkan oleh masyarakat gitu kan. Kan orang kaya nih banyak nih tapi dia malas bayar zakatnya. Iya benar. Mungkin karena mereka nggak tahu ya. Nggak tahu gitu kan. Jadi itu bisa salah satu peluang yang sangat baik. Selain sebagai konsultan, mereka juga bisa menjadi peneliti dan akademisi. Peneliti pada bidang zakat dan wakaf maupun akademisi, misalnya mau melanjutkan pendidikan nanti untuk jadi dosen zakat dan wakaf, silakan, kenapa tidak? Dan itu sangat terbuka sekali. Gitu. Karena saya lihat belakangan ini ya apalagi di Indonesia, di negara kita ya, pertumbuhan badan zakat itu memang sangat tinggi sekali ya Pak ya, makin kesini itu makin tinggi, sehingga nanti mungkin kebutuhan untuk mau di kantorannya atau mau sebagai orang yang mendirikan yayasan di zakat tersebut gitu ataupun konsultan. Nah ini menarik nih teman-teman ya, ini harus kita ini jadi hal yang harus kita garis bawahi juga ini Pak, karena lulusan dari Manzawa sendiri itu sebenarnya prospek kerjanya itu sangat besar. Sangat besar. Nah, saya tambahkan sedikit. Mungkin ada orang yang berpikir bahwa setelah tamat dari Zawa itu nggak bisa jadi PNS. Kenapa tidak bisa? Karena semuanya sudah terbuka sekarang. Banyak ada juga yang dari jurusan Zawa kalau ingin mendaftar juga diterima sebagai PNS. Betul. Jangan takut gitu. Intinya jangan takut dan jangan terdoktrin dari doktrin-doktrin lama itu gitu. Betul. Nah, terus ini lagi nih Pak, ada masalah lagi nih. Nah, saya kasih masalah aja dari tadi ya Pak ya. Masalah yang keduanya nih biasanya ya, kalau mau kuliah gitu, mau kuliah di sana, tapi mungkin kita punya orang tua yang secara finansial itu punya keterbatasan gitu. Nah, mungkin ada solusi nggak gitu Pak? Kalau misalnya pengen banget gitu kuliah di Manzawa, tapi secara finansial mungkin kita masih masih terbatas gitu. Ini menjadi masalah klasik ya, masalah uang gitu. Saya juga terkendala dulu kuliahnya sampai tertunda sampai 2 tahun ya karena masalah uang gitu kan. Cuman sekarang ternyata itu sudah tidak zaman lagi berpikir seperti itu. Karena pemerintah maupun lembaga-lembaga yang ada, entitas-entitas yang ada sudah membuka ruang untuk masyarakatnya bisa kuliah, rakyatnya bisa kuliah. Pemerintah melalui KIP misalnya, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Pintar itu sudah menyediakan biaya untuk kuliah di sini gitu kan di Zawa. Nah kalau di jurusan Manzawa itu biasanya beasiswa apa gitu Pak yang ada? Mungkin saya runut dulu lah ya. Misal ada lagi beasiswa tahfiz misalnya. Bagi yang bisa tahfiz, bisa hafal Al-Quran 30 juz itu gratis kuliahnya. Anak-anak zaman sekarang memang banyak yang udah tahfiz juga ya Pak ya. Ada lagi beasiswa UPZ Zakat, Yayan Batu Sangkar.
Itu dari beasiswa ya Sangkar. zakat gitu, kemudian ada beasiswa Bank Indonesia, kemudian ada lagi beasiswa Bank Nagari dan lain sebagainya. Nah, jadi banyak sekali beasiswa. Khusus untuk jurusan manajemen zakat dan wakaf sendiri itu ada yang uniknya ini, yang tidak ada di jurusan lain dan hanya ada di Zawa, itu beasiswa riset dari Lembaga Beasiswa Basnas Republik Indonesia. Jadi ini menarik nih Pak ya. Ya. Jadi kalau kuliah mereka dapat beasiswa, pas Ya. riset penelitian mereka juga dikasih beasiswa Iya, ya. betul sekali. Iya, Nah, benar-benar. ini yang menjadi poin tambahannya kira-kira. Poin Nah, pentingnya kuliah di Zawa itu dapat beasiswa riset. Oke. Dan ini tahun pertama, Bu. Saya konfirmasi ke pengelola beasiswanya, itu akan Lanjut terus ya. berlanjut kontinu setiap tahun, karena itu jadi kesempatan yang sangat baik. Oke. Nah, ini nih Pak, ini terakhir nih Pak. Menurut Bapak nih, kenapa orang-orang harus kuliah di Manzawa? Ya apalagi khususnya di Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar. Oke, ini menarik ya. Sekali lagi saya tekankan bahwa beasiswa di Zawa itu ada beasiswa riset. Kalau beasiswa yang lain mungkin bisa didapatkan di jurusan yang lain. Tetapi beasiswa riset itu hanya ada di Zawa. Itu kenapa harus kuliah di jurusan manajemen zakat dan wakaf. Nah, kemudian yang kedua, IAIN secara umum sekarang mengadakan perekrutan mahasiswa, calon mahasiswa itu melalui afirmasi Islam. Jadi, ini Afirmasi ya, Pak ya? Jadi ada program, IAIN Batu Sangkar punya program afirmasi Islam, di mana mahasiswa yang mendaftar pertama di jurusan-jurusan yang disebutkan tersebut, salah satunya adalah jurusan manajemen zakat dan wakaf, itu mendapatkan UKT kategori 1 Rp 0 rupiah. Itu sangat menarik. Rp 0 rupiah nih Iya. teman-teman sudah bisa kuliah di Manzawa ya Pak ya. Rp 0 rupiah. Itu segera mendaftar ke sini supaya mendapatkan yang kategori 1 dan Rp 0 rupiah ini. Itu sangat penting sekali. Dan ini menjadi misi IAIN Batu Sangkar. Kenapa? Karena IAIN Batu Sangkar adalah kampus riset dan keilmuan yang merupakan refleksi dari Surau Minangkabau. Itu kenapa ada program afirmasi Islam ini tadi. Nah nih teman-teman, tadi kita udah dengar ya tentang manajemen zakat dan wakaf, salah satu jurusan di IAIN Batu Sangkar. Perlu kita garis bawahi, ada banyak sekali keuntungan untuk teman-teman kita bisa kuliah di Manzawa IAIN Batu Sangkar. Nah, kalau teman-teman nanti ada pertanyaan seputar manajemen zakat dan wakaf, nanti bisa melayangkan ke prodi langsung, mungkin bisa bertanya langsung ya Pak ya, di media sosialnya juga banyak ya. Ada media sosialnya. Teman-teman juga bisa nanti berkomentar atau memberikan pertanyaan di kolom komentar kita. Oke Pak, terima kasih ya Pak ya atas waktunya hari ini. Semoga teman-teman itu banyak yang ini excited untuk bisa kuliah di sini ya, di Manzawa ya. Kami dari jurusan Jawa juga sangat excited menunggu mereka untuk datang ke jurusan Jawa. Mantap. Oke ya teman-teman, sekian podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.